Halo guys, balik lagi dengan saya Fredrickson dari Naga Clothing. Di video kali ini saya ingin cerita tentang bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk berjualan, berdagang, usaha sebagai penghasilan utama saya sampai detik ini. Dan di akhir video ada 3 poin yang sudah saya rangkum yang mungkin bisa bermanfaat dalam hidup kamu. Apa itu? Dan di akhir video ada 3 poin penting yang mungkin bisa bermanfaat ya, dan bisa langsung kamu praktekkan juga dalam hidup kamu. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi pertama kali saya mulai usaha itu di tahun 2012-an kalau nggak salah. Pada saat itu saya jualan kaos distro KW yang kalau kamu tahu itu harganya kurang lebih 40 ribuan ya. Tapi di kaosnya itu ada sablonan yang ngebajak merek-merek terkenal kayak Greenlight, 3 Second, Oval, dan lain-lain. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak kira-kira yang jualan kaos KW kayak gitu ya, kayak yang pernah saya jual dulu. Kalau di antara kamu masih ada yang masih jualan atau pernah jualan kaos KW, tulis di kolom komentar ya. Saat itu saya mulai dengan modal 700 ribu dan jualan bareng sama teman saya. Jadi sistem kerjasamanya saya tanam sama dia modal 700 ribu untuk dia beli produk. Tapi saya kasih dia syarat. Karena pada saat itu saya pingin jualan, jadi akhirnya saya bilang sama dia, modal ini saya kasih 700 ribu, tapi kalau saya nanti ada penjualan, saya minta dia kasih harga spesial buat saya. Jadi biar minimal saya bisa dapat untung lah gitu kan, kalau saya jualan juga. Dan dia setuju. Singkat cerita, penjualan saya lumayan lah, dan akhirnya bisa nutupin uang bensin saya pada saat itu. Di saat penjualannya lagi bagus, datang nih masalah. Mungkin ya, karena teman saya itu ngelihat penjualan saya lumayan bagus, akhirnya dia naikin harga jualnya sama saya. Dan itu nggak sekali. Akhirnya mau nggak mau keuntungan saya makin lama makin sedikit kan. Terus seiring berjalannya waktu, masalahnya makin nggak enak nih. Sampai akhirnya saya mutusin, ya udahlah, saya nggak usah partneran lagi bareng sama dia. Soalnya komunikasi di antara kami juga udah makin nggak bagus. Dan ya faktor utamanya yang tadi, keuntungan saya makin sedikit. Ya kita realistis aja kan. Setelah saya udah nggak kerjasama bareng lagi sama dia, oke, masalah di situ selesai. Cuma masalah selanjutnya adalah penjualan saya yang udah ada gimana dong? Kan saya juga udah mulai tuh untuk promosi di Kaskus pada saat itu, Facebook, lalu grup-grup Facebook gitu kan. Sayang banget kan kalau misalnya ada orderan yang masuk sama saya dan harus saya cancel. Karena kondisi pada saat itu satu-satunya supplier yang saya tahu itu ya cuma dia gitu. Jadi saya agak bingung juga di situ. Marketplace itu nggak semasif sekarang. Orang-orang pada jualan itu masih pada di Kaskus, di Facebook kayak gitu. Dan akhirnya ketemulah saya sama salah satu supplier kaos KW yang bisa dipercaya. Selain itu harganya juga lebih bersaing, karena dia adalah tangan pertama atau konveksi langsung. Dia produksi sendiri kebetulan. Nah di titik ini saya jalan bareng sama dia kurang lebih sampai 3 tahun dan nggak ada masalah sama sekali. Semuanya berjalan dengan lancar. Selama 3 tahun itu penjualan saya ya lumayan bagus lah. Sampai akhirnya saya bisa beli mobil pertama saya. Di situ saya senangnya luar biasa, karena saya nggak nyangka ya, di umur saya yang pada saat itu masih 25 tahun saya udah bisa beli mobil saya sendiri. Ya walaupun pembayarannya masih kredit. Cuma kesenangan ini nggak bertahan lama. Di tahun 2016 penjualan kaos KW saya itu makin lama makin nurun. Akhirnya saya mutusin untuk cari produk lain yang masih ada tren dan pasarnya. Cuma masalahnya produknya apa gitu. Di situ saya bingung. Lalu saya coba lakukan analisa di Google dan sosial media, kira-kira produk apa nih yang cocok. Dan parameter saya pada saat itu harus punya kemiripan dan kesamaan dengan pangsa pasar kaos KW yang udah saya bangun dari awal. Karena minimal biar saya nggak mulai semuanya dari nol lagi lah gitu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, pilihannya jatuh ke kaos polos. Alasannya jelas ya, karena masih tetap di industri yang sama, yaitu tekstil, dan persona customernya itu ya
nggak beda-beda jauh lah. Jadi harapannya saya bisa langsung jualan ke ribuan kontak BBM pada saat itu, yang dimana kontak-kontak ini adalah kontak dari customer saya yang beli kaos KW saya pada saat itu. Ya tentu ya, biar mempersingkat waktu juga, nggak lama gitu mengembangkannya. Singkat cerita, dari 2016 itulah sampai detik ini saya masih bertahan dengan jualan kaos polos. Dan saya bersyukur dengan keputusan saya pada saat itu. Dari kisah hidup saya barusan, saya lihat ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil ya dari kesalahan-kesalahan saya pada saat itu. Apa itu? Dalam hidup, apapun bidangnya, kamu harus bisa cari orang yang tepat. Entah itu dalam karir, relationship, apalagi usaha. Tadi kan saya ceritakan kalau saya dapat supplier baru dari Facebook ya. Nah, dia ini adalah orang yang tepat buat saya. Saya bersyukur bisa ketemu sama dia karena sedikit banyak dia mengubah kehidupan ekonomi saya pada saat itu. Karena dia berani kasih saya kepercayaan untuk jual produk dia dengan sistem konsinyasi atau laku bayar. Dan nominalnya itu nggak sedikit Pak, sampai 100 juta rupiah. Dan tanpa jaminan sama sekali. Cuma karena dia percaya aja sama saya. Makanya saya bersyukur banget sama ini orang. Ini orang emang baik sih. Walaupun saya udah nggak berpartner lagi bareng sama dia, tapi komunikasi kami sampai saat ini masih lancar. Ngomong-ngomong, mobil pertama yang saya beli barusan itu mobil dia juga. Jadi saya beli mobil second dengan over credit. Ini kalau diceritain memang agak panjang sih. Tapi kalau kamu penasaran, gimana kalau kita bikin satu video khusus untuk ceritain tentang hal ini? Kenapa dia bisa percaya sama saya untuk ngasih produk dengan nominal sampai 100 juta rupiah dan tanpa jaminan sama sekali? Cerita ini lebih ngasih tentang arti sebuah kepercayaan sih. Kalau misalnya kamu penasaran, tulis di kolom komentar ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nggak pernah bisa tahu apakah rencana yang sudah kita jalanin dari awal sampai sekarang itu bisa sukses atau gagal. Kalau sukses ya tinggal dikembangin lagi. Tapi kalau gagal, gimana ya? Disinilah pentingnya untuk punya plan B atau rencana cadangan. Lebih bagus lagi untuk punya plan C, D, E, F, dan seterusnya. Tapi ya minimal harus punya satu lah rencana cadangan. Kalau contoh dari cerita saya barusan, waktu saya udah memutuskan nggak bisnis kaos distro KW lagi. Sebelum akhirnya kaos KW-nya saya tutup, saya udah ada rencana untuk jualan kaos polos. Dan itu adalah plan B saya. Terus apakah saya punya plan C? Jawabannya punya. Plan C-nya adalah saya akan kerja lagi di hotel seperti sebelum saya punya usaha. Ini adalah plan terakhir saya yang akan saya ambil kalau plan B saya itu tidak berjalan. Sebenarnya plan C ini adalah rencana yang memang sudah saya utarakan ke ibu saya waktu saya memutuskan untuk coba untuk usaha sebagai penghasilan utama saya pada saat itu. Apakah ibu saya langsung terima begitu aja? Enggak Pak. Ibu saya ragu dan kurang setuju ya dengan keputusan itu. Tapi saya kasih tahu ke ibu saya kalau usaha yang saya bangun pada saat itu gagal, ya saya tinggal balik lagi aja ke hotel. Saya tinggal mulai lagi kerja kayak biasa. Dan akhirnya ibu saya setuju. Saat itu industri kaos KW itu makin lama makin menurun. Karena ya penjualnya udah makin banyak. Terus yang kedua juga sudah makin marak ya, influencer-influencer terkenal kasih tahu kalau kita itu sebagai masyarakat itu harus mendukung produk lokal. Jadi harus beli produk-produk dalam negeri lah. Nah, karena kedua alasan ini akhirnya trennya itu makin lama makin turun. Kalau pada saat itu saya mengabaikan dan tidak beradaptasi dengan hal ini, kemungkinan besar ya saya juga akan ikut menurun bisnisnya, bahkan bangkrut seiring dengan trennya yang mulai menurun juga. Makanya pilihan untuk mengganti produk dan beradaptasi itu adalah sebuah keharusan. Oke guys, ini akhir dari video saya. Terus support channel ini ya dengan like dan subscribe. Kalau kamu like dan subscribe artinya kamu
support channel ini untuk bisa berkembang lebih jauh lagi dari sekarang. Terus jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar kritik, saran, atau tambahan biar kita bisa diskusi lebih banyak lagi di kolom komentar. Semoga 3 poin di atas itu bisa bermanfaat buat kamu. Tapi kalau gak bermanfaat juga ya gak apa-apa, ditonton aja. Akhir kata dari saya, selalu sehat buat kamu, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.